Assalamualaikum semuanya. Seperti janji kita hari ini, insya Allah saya dan Dokter Vina mau ngobrol kulit ya. Nanti judulnya itu ngobrol kulit bareng Dok Vin dan Dok Fit. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang jerawat. Nah, pasti pada sebel kan sama jerawat. Nah, sekarang kita mau bahas tentang jerawat sih musuh bebuyutan yang selalu hilang timbul dan nggak pernah tuntas-tuntas ya tentang si jerawat ini. Nah, kita undang dulu nih dokter Vina. Assalamualaikum Dokter Vina. Waalaikumsalam, Dok Fit. Dok Vin. Kelihatan jelas nggak ya? Jelas, tapi Dok Fitnya nggak kelihatan jelas soalnya ngecil ke ujung. Bagus jelasan aja, foto loh. Terlihat kecil. Jadi saya Dokter Fitri dan di sebelah sana ada Dokter Vina. Kita itu dari Derma Centernya KMC. Jadi mungkin yang kalau belum tahu bahwa di Klinik Mutiara Cikutra itu kita punya Derma Center, yaitu klinik kulit atau klinik kulit spesialis kulit dan kelamin. Jadi kita menangani masalah kulit, kelamin dan estetik juga gitu. Jadi bukan hanya kandungan, anak, THT dan gigi saja, tapi di Klinik Mutiara Cikutra juga ada Derma Center. Jadi kalau yang mau cantik, yang punya masalah kulit bisa ke Derma Centernya KMC. Dokter Vina mau perkenalan dulu nggak nih? Perkenalan ya. Udah cukup dari Dok Fit. Ya, jadi kita berdua tuh barengan ya di emang jadwalnya kita setiap hari ada, tapi beda jadwal jamnya ya Dok Fit. Iya benar. Jadi kalau yang bisa pagi ada, kalau sore juga ada ya Dok. Jadi fleksibel, apalagi sekarang lagi pandemi pun kalau takut ke klinik pergi keluar rumah ya, meskipun udah nggak PSBB pun sebaiknya kan memang lebih diandalkan ke rumah ya nggak sih Dok Fit. Jadi kita masih ada layanan teledermatologi atau konsul online ya, jadi nggak usah bingung-bingung takut keluar, tetap masih bisa konsul online. Tapi kalau misalnya ngerasa saya nggak bisa, kalau misalnya ketemu, nggak apa-apa sama sekali, kita bisa melayani tetap konsul online. Udah siap nih Dok Vin? Ayo, segini udah kita mulai aja nih ya. Hayu, kita ngebahas jerawat ya. Silahkan Dok Vin. Oke. Mudah-mudahan sih jelas ya. Kalau dari mudah-mudahan sih kita nggak kayak kuliah banget ya sore ini, jadi jangan sampai bosan. Mudah-mudahan ceritanya kenapa ada si slide ini biar biar ngebantu lebih memahami, karena beberapa orang tuh nggak audio orangnya ya, mungkin lebih visual gitu. Jadi kita bantu sama gambar ya, sama slide gitu. Nah, halo semuanya, makasih udah nonton. Bung. Nah, ini jerawat. Sebelum kita ngebahas jerawat lebih lanjut, kita mesti samain dulu persepsinya. Itu apa itu jerawat ya kan Dok Fit ya? Iya. Jerawat ini mesti diingat, itu adalah suatu penyakit ya, penyakit atau gangguan yang lokasinya itu spesifik di namanya kelenjar pilosebasea. Kelenjar pilo itu kelenjar ada folikel rambut dan ada kelenjar minyaknya. Kita bisa sebut dia kemudian adalah pori-pori ya. Ini dan ini sebenarnya lumrah terjadi ya, hampir semua orang bisa mengalaminya dan kayak biasa aja gitu ngelihatnya gitu kan, nggak kayak kita ngeliat orang batuk gitu kayak menghindar kan. Kalau ngeliat orang jerawatan ya biasa aja gitu. Tapi walaupun kita biasa aja menghadapi orang jerawat, tapi mesti diingat bahwa jerawat itu adalah suatu gangguan ya, suatu penyakit. Terus mesti diketahui juga bahwa si jerawat ini prosesnya, kejadian penyakitnya itu memang kronis. Kronis itu maksudnya jangka panjang, terjadi terus-menerus ya, dan bisa muncul lagi gitu. Oke. Gitu ya, jadi itu mesti dipahamin. Dan nanti ini di gambar berikutnya, nah ini adalah gambar ini dia. Jadi inti dari story kita hari ini adalah ini sebenarnya ya. Jadi si kelenjar minyak yang ada rambutnya ini ya, ini tuh tersumbat. Jadi intinya tuh ini ya. Intinya tuh ini, sumbatan ya Dok kan. Jadi apapun itu berikutnya, apapun itu penyebabnya, intinya tuh di sini sumbatan. Jadi oke ya, udah sama satu persepsi ya. Jadi jerawat itu penyakit dan terjadinya karena ada sumbatan.
Nah, di sini ada gambar yang warna coklat tua itu rambut, terus yang kayak berjendol kayak gitu, kayak konde, itu adalah kelenjar minyak ya. Dan si kelenjar minyak ini akan ngasih minyak yang si kuning-kuning itu, dan harusnya lancar. Ya. Secara umum itu tuh keluar lancar, keluar gitu, dan banyak fungsinya gitu. Nah, tapi gimana nih berikut-berikutnya? Itu kalau ada sumbatan apapun itu jadinya stuck gitu ya. Nanti kayak kita lagi jalan tol harusnya bebas hambatan, tapi kalau ada stuck apapun itu penyebabnya, itu rentetannya ke belakang gitu. Itu secara garis besar ya. Nanti kita lihat gambarnya. Berikutnya itu adalah nih, ini kenapa gitu Dok, gitu bawel banget gitu ngomongin hal-hal ngomongin jerawat gitu ya. Kan saya mah biasa aja gitu sama jerawat gitu. Kenapa mesti repot sama jerawat? Karena nih ya, kita mulai dari yang kedua dulu kali ya. Ini sebenarnya untuk kepercayaan diri ya. Dari muncul 1 kita biasa aja, 2, 3 gitu ya, jerawat dari kecil-kecil sampai ngeradang-ngeradang gitu. Akhirnya kita mulai nggak pede keluar rumah bahkan gitu. Bahkan ditutupin make up pun juga tetap ngejendul gitu. Jadi sebenarnya itu mempengaruhi kepercayaan diri. Nah, apalagi, nah ini, kalau misalnya kita biarkan ya, jerawat itu nanti dia akan menimbulkan bekas gitu. Dan bekasnya itu pun juga bisa membuat kita nggak pede. Lihat deh si foto ini ya, itu tuh ada bekas warna merah. Sedangkan jerawat itu bisa jadi bekas warna-warna apapun, bekas warna merah, hitam, coklat, abu-abu tuh bisa ya. Dan ini tuh nggak pede banget nih kalau udah kayak gini. Dan sebenarnya di gambar ini itu tuh si merahnya tuh pun juga turun ke bawah. Ya, jadi ada bekas ke bawahnya. Namanya scar atrophic. Ini tuh bikin nggak pede sama sekali. Coba berikutnya, Dr. Fit. Nah ini ya, jadi apakah pede gitu untuk seperti ini. Jadi kalau yang di atas tuh dia udah nggak ada bekas warna sebenarnya, udah tinggal bekas yang tekstur rata, bopeng ke bawah gitu. Ini scar atrophy. Kalau kayak gini coba kita misalnya pengen tutupin pakai make up foundation, itu mesti berapa tebalnya sampai yang ke bawahnya itu bisa rata lagi atasnya. Itu kan enggak ya. Jadi pakai foundation pun teksturnya tuh jatuhnya tuh nggak rata. Itu bikin nggak percaya diri. Terus kalau yang bawahnya itu yang di gambar yang tengah itu tuh scar hipertrofik ya, biasanya paling sering di hidung ataupun di bagian dagu ya. Ini tuh ke atas ya, jadi dia tuh bekas tapi ke atas. Pernah lihat nggak gitu kan ya? Itu tuh apa namanya, itu lebih susah lagi untuk ngeberesinnya ya. Jadi itu bikin nggak pede juga, apalagi yang di bawah. Oh iya, si kelenjar minyak ini ya, sahabat-sahabat mutiara, kita manggilnya sahabat-sahabat mutiara. Iya sahabat ya, biar akrab. Biar akrab nih. Udah gitu, jadi si kelenjar minyak ini sebenarnya ada di seluruh tubuh kita, kecuali telapak tangan sama telapak kaki. Jadi jerawat ini bisa terjadi dimanapun. Ya, bisa dimanapun terjadi, tapi memang ada tempat khusus yang paling dia sering, yaitu di bagian wajah, di bagian sini, ke leher, ke dada, ke punggung, dan bagian lengan atas. Ini tempat paling sering. Nah, masalahnya kalau kita kejadiannya itu di bawah sini ya, di rahang, sini sampai ke dada, atau bagian bawah sini, biasanya tuh jadi kayak gini nih bekasnya. Karena penyembuhan luka di bagian kulit di daerah sana tuh nggak bagus. Jadi gampang banget untuk jadi scar hipertrofik atau nantinya jadi keloid gitu. Dan ini biasanya bikin nggak pede sama sekali. Dan ini nggak ada masuk untuk body shaming untuk siapapun yang sudah memilikinya, karena ini bisa diperbaiki nanti dengan tindakan. Nah, tapi masalahnya adalah untuk membereskan masalah ini nggak mudah ya. Jadi nggak mudah banget. Ya, susah karena lama, belum lagi mahal ya kan ya Dok Fit? Iya, apalagi yang jendol-jendol gitu. Orang udah bilang iya. itu keloid ya Dok. Susah. Iya, keloid susah. Nah, udah gitu berikutnya, kenapa lagi kita mesti diberesin? Karena hello, ini tuh 2020, ilmu pengetahuan tuh udah banyak. Jadi kenapa mesti bingung-bingung? Kenapa mesti nggak mau? Karena penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya, baik dokternya, farmasinya, semuanya itu udah bekerja sama untuk cari penanganan yang paling efektif dan efisien. Kenapa kita nggak mau memanfaatkan yang sudah tersedia di zaman ini gitu ya. Dan tadi mesti diingatkan, jerawat itu adalah satu gangguan, kan suatu penyakit. Jadi
kita tuh sebagai pribadi sendiri, sebagai manusia yang baik, itu mesti menjaga merawat diri kita agar tidak ada masalah sama sekali di hidup, di badan kita gitu ya, termasuk di kulit ya. Jadi itu adalah salah satu perbuatan syukur ya, dan kita berarti menyayangi diri kita. Mempercantik diri kan, Dok? Mempercantik diri itu adalah bukan sesuatu yang lebay ya, bukan sesuatu yang feminin atau sesuatu yang bener-bener cewek banget lah. Misal aku mah tomboy gitu, saya mah tomboy nggak peduli gitu ya, tapi nggak gitu kan, karena apa namanya, perbuatan kita menjaga merawat diri kita itu adalah perbuatan syukur, dan kita berarti menyayangi diri sendiri. Karena ingat, jerawat itu adalah suatu gangguan ya, suatu penyakit. Nah berikutnya Dok ya. Subhanallah sekali, Dok. Selanjutnya, ini ya. Jadi suka pada pertanyaan ya, Dok, misalnya dia usianya 40-50 tahun datang terus dok, kenapa ya Dok, saya tuh apa namanya, dari zaman dulu, zaman gadis, saya tuh nggak pernah jerawatan pun Dok gitu, sekalipun muka tuh saya mulus bersih gitu ya. Paling kalau ada jerawatan gitu ya. Paling kalau jerawatan tuh pas lagi dapet mens, itu pun cepat langsung beres gitu kalau udah mens gitu. Kenapa sekarang saya jadi jerawatan Dok gitu? Apa salah saya sekarang gitu ya? Coba Dok kita. Sedih. Jadi baper. Kenapa sih gitu ya? Halo semuanya. Iya, saudara-saudara. Karena ini tuh memang bisa terjadi pada siapa aja ya. Nih bahkan bayi pun bisa ya. Itu nanti sebutnya neonatal atau nantinya makin besarnya infantile acne. Dan memang paling banyak ini tuh terjadi pada zaman remaja ya. Karena apa namanya, pubertas gitu ya. Dan bahkan bapak ibunya pun bisa ya. Mungkin puber kedua gitu atau gimana, nanti kita jelasin. Tapi ingat ya, ini tuh semuanya bisa terjadi, dialami oleh siapapun, tua muda itu bisa, selagi kita punya kelenjar minyak ya. Jadi selama kita masih punya itu, selama si kelenjar minyak kita masih aktif, kita bisa jerawatan. Jadi jangan merawat diri, jangan concern sama kulit kita ketika satu periode waktu tertentu, ingat ya. Jadi selalu untuk selamanya. Oke, ada slogan baru gitu ya Dok. Selalunya. Oke. Terus, ini sebenarnya kita bentar-bentar aja nanti pusing karena jadi kayak pelajaran apa gitu ya kita hari ini. Jadi pokoknya kan tadi intinya itu si jalur yang harusnya lancar itu tuh stuck ya. Jadi ada yang nyumbat apapun itu. Nah, jadi ada mekanisme jerawat ini sangat kompleks, sangat kompleks, dan masing-masing kompleksnya ini saling berkaitan dan sangat kompleks kalau biomolekulernya ya. Nah, cuman ada 4 inti dari pembentukan jerawat. Yang pertama ini adalah si jalur ini kan harusnya lancar. Si jalan tol tadi harusnya lancar nih, mobilnya ngebut kayak ataupun pelan kayak, tapi lancar, nggak ada hambatan. Tapi ini ada masalah nih. Jadi si jalan itu menyempit, si dindingnya tuh menebal. Dan ini biasanya juga berhubungan sama hormonal, nanti dijelasin lagi. Dan biasanya pas lagi saat kayak gini nih baru awal. Jadi misalnya kayak kita jalan, ada polisi tiba-tiba lagi periksa SIM, STNK di jalan gitu ya, lagi ada pemeriksaan, itu pasti baru mulai. Tapi belum macet gitu, karena baru mulai-mulai. Itu namanya mikrokomedo. Berikutnya, nah nanti ketika udah mulai macet, udah mulai stuck, itu nanti si minyaknya kan tetap aktif ya, jadi kita nggak bisa off-in gitu ketika lagi macet, itu tuh nggak bisa stop gitu, minyaknya nggak bisa, si minyak ini tuh selalu aktif ngasilin minyak gitu. Jadi kayak tadi si lagi ada stuck, itu tuh terus berantet ke belakang gitu. Jadi kita mulailah ada yang muncul ke atas, itu namanya komedo. Boleh lihat berikutnya. Nah ini komedo, ini yang pasti kenal sama kita semua, komedo terbuka dan tertutup. Dan ingat ya, ini adalah bentuk pertama dari jerawat yang kelihatan dari klinis dari depan, itu adalah komedo ya. Jadi kita mulai dari penampakan pertama yang kita bisa lihat dari bentukan proses jerawat adalah komedo ya. Ini biasanya pada kenal banget nih komedo terbuka karena warnanya hitam. Nah itu karena si macet tadi itu masih rembes-rembes tuh si minyaknya. Jadi si minyak yang bercampur dengan segala macam yang kena oksigen, kena udara, itu jadi teroksidasi dan jadi lebih hitam. Berikutnya,
Nah ini kalau terjadi terus nih, udah macet, tetap nambah minyaknya, tetap nambah terus, itu kita tuh punya bakteri penghuni normal yang ada di kulit kita, di penghuni normal si kelenjar ini ya, di pori-pori ini tuh ada penghuni normalnya, namanya Propionic Actinobacterium, atau orang juga sekarang udah manggilnya Cutibacterium. Nah ini tuh sebenarnya normal, flora normal. Cuma ketika lagi ada stuck, dia tuh kesenangan kayak gitu. Lagi minyaknya banyak, dia jadi beranak pinak gitu, dan jadi lebih banyak. Dan ketika dia beranak pinak, dia bahkan menghasilkan minyak lebih banyak lagi. Jadi makin ngumpul di situ. Kebayang nggak sih? Gitu, makin kesumbat. Dan nanti penampakannya jadi kayak berikut ini. Nah, nih, udah mulai tuh. Iya, di sini tuh kelihatan kuning-kuningnya makin banyak ya. Jadi karena udah mulai nyedek dari bawah keisi terus dan menjedek ke atas. Itu udah mulai jerawat yang meradang. Nah, ini sering digemas. Iya, iya, selalu dipencetin nih. Karena mikirnya udah matang gitu nggak sih? Iya, makanan. Nah, ini dia ya. Si proses itu terjadi terus kayak kita di jalanan Pasopati kayak atau di mana macet gitu ya di Bandung, berempet ke belakang, bahkan macetnya bisa se-Bandung Raya gitu kan, karena ini terus-terusan si sumbatan yang depan itu masih ada dan minyaknya tetap dihasilin. Jadi ya akhirnya jadi makin begini nih berikutnya, Brookfit. Nah gini ya, ini udah makin lah terisi zat radang, macam-macam di situ, dan kebayang nggak ini tuh ngerusak jaringan yang harusnya nggak keisi sama si minyak itu. Jadi makin kesedek-sedek dan struktur kulit di situ tuh makin keisinya sama zat radang gitu. Dan bentukan klinisnya kurang lebih seperti ini. Perempuan ini masih muda banget ya. Itu dia, dan itu bahkan jerawatnya atau yang lainnya tuh bisa nyatu, bisa nyambung gitu. Jadi meradang banget gitu. Dan inilah ini bisa itu ya, bisa bikin bopeng katanya ya kan, Dok? Iya, karena kalau udah mengering ya, itu ini minyaknya hilang, kebayang dia udah ngerusak daerah situ, udah sedalam itu dia ngerusaknya. Jadi ya jadinya jadi bopeng, jadi bekas yang seperti kita lihat tadi, teksturnya nggak rata sama sekali gitu. Jadi ini terjadi kalau tidak dihentikan ya prosesnya, karena dia termasuk penyakit yang berkepanjangan kan, kronis gitu. Dok, itu mungkin yang kalau misalnya kan orang-orang kan suka bilang ini udah matang nih jerawatnya, berarti dipencet aja. Jadi kebayang ya Dok, mungkin pas kita keluarin si cairannya dan dekoknya tuh segitu ya wassalam, pasti bakal jadi bopeng gitu kan Dok. Iya bener nih Dok, kita mumpung lagi di sini kali ya. Jadi benar nih, tadi kan ngeliat strukturnya nih ya. Nih kebayang nggak sih kalau lagi kayak gini kita main-mainin, kita nggak tahu dia lubangnya di mana gitu. Malah kita lagi tekan, kebayang nggak di atas itu, coba ya. Pengen pointer nggak sih? Jadi itu tuh kita nekan tuh sebenarnya makin nekan ke bawah gitu. Iya, makin nyedek ke jaringan sekitarnya. Jadi bukan malah mengeluarkan dan melahirkan gitu ya. Bukan, tapi dia malah makin ngerusak jaringan sekitarnya. Dan makin jadi banyak skarnya, banyak bopeng gitu nantinya. Tergantung lokasinya di mana. Gitu. Next ya, Dok. Iya. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya. Intinya adalah sumbatan ya. Nah, sumbatannya ini kan terlalu kompleks untuk dijelasin satu persatu, tapi ada kumpulannya nih ya. Jadi si jerawat ini, ingat ya, ini suatu penyakit yang lumrah, dan penyebabnya sangat banyak ternyata ya. Jadi kenapa di lumrah, karena hal-hal ini tuh dialami terus setiap harinya gitu. Jadi kenapa terjadi lagi gitu. Yang pertama itu adalah hormonal ya. Ini kita itu kalau untuk jerawat itu karena hormon androgen, itu hormon laki-laki ya. Jadi kalau pada perempuan biasanya pas lagi siklus menstruasi berhubungannya gitu, dan ini sebenarnya memang penyebab yang kita nggak bisa apa-apain ya. Jadi ingat ya, ini adalah sesuatu yang kita pasrahkan ya. Jadi tapi ini berhubungan sama hormon. Iya, kita pasrahkan. Karena hormon itu selalu terus ya Dok, berjalan. Terus berjalan. Cuma nanti kita bisa apa yang kita bisa kelola, apa yang bisa kita kita bantu dari hormonal ini biar nggak terlalu
responnya apa ya, permainannya dia nggak begitu besar, berlebihan gitu ya, kita bantu sama proses-proses lainnya, iya nggak berlebihan. Nah tapi ada tanda-tanda tertentu yang menandakan bahwa seseorang ini memang ada suatu kelainan hormonal, jadi hormon androgennya terlalu berlebihan. Itu biasanya terutama dialami oleh perempuan ya, Dok Fit. Iya benar. Misalnya dia kayak berkumis di tempat yang harusnya dia nggak ada bulunya ya, dadanya gitu, jadi perempuan tapi berbulu dada gitu. Terus suaranya jadi lebih dalam gitu. Terus ada kebotakan, rambutnya menipis gitu, atau menstruasinya jadi irregular gitu. Itu nanti hal-hal seperti itu nanti sebaiknya juga disampaikan sama dokternya ketika konsultasi. Jadi nanti kita akan lihat apakah ini ada suatu masalah hormonal atau enggak. Karena kalau kita memang ada masalah hormonal, itu nanti kita harus bareng ya sama biasanya dari departemen terkait ya. Misalnya kalau tadi hormonal bisa ke endokrinologis atau ke SPOG, spesialis obstetrik gitu, untuk untuk mengatasi masalah hormonalnya. Terus genetik nih, kalau genetik ya, jadi memang kalau misalnya orang tuanya itu memiliki jerawat ya, lagi zaman dulunya dia jerawatan, terus apalagi jerawatnya berat gitu, biasanya anak-anaknya pun memang akan mudah jerawatan gitu. Nah tapi apakah akan selalu jerawatan? Tentu enggak kan, Dok Fit? Gitu. Karena bisa diusahakan semaksimal mungkin untuk nggak jerawatan meskipun dia jadi lebih mudah jerawatan. Dan biasanya bahkan kalau udah punya keturunannya itu ngeberesinnya juga nggak secepat orang yang tidak bergenetik jerawat. Nah kedua hal ini nih nggak bisa kita papain, ini terutama dua hal ini tuh kita pasrah aja lah, nggak bisa dipapain karena itu lebih kompleks dalam tubuh yang nggak bisa dimodifikasi ya. Nah, sekarang nih kita beralih ke penyebab yang kita bisa apa-apain, yang bisa kita atur jadi masalah itu tidak terjadi ya. Pertama adalah stres. Nah, stres di sini jangan cuma mengira cuman stres emosional doang ya. Karena stres itu ada yang emosi, ada yang fisik gitu. Jadi kalau stres nih yang pada umumnya kita kenal kan, kita kayak banyak masalah gitu ya, buram aja. Keningnya jadi pengen dibotox juga gitu kan. Jadi kalau misalnya itu masalah, berarti ada problem. Terus misalnya dia terlalu hektik ya, terlalu sibuk sana sini gitu, sebenarnya tanpa disadari tubuhnya tuh ada stresnya gitu, dan itu juga lagi-lagi bahkan ngaruh ke hormon. Mungkin ngaruhnya yang sama itu ya, Dok. Kalau orang yang suka tanya, saya tuh sering begadang, mungkin pengaruhnya dari sini ya, stres fisik. Karena kita nggak istirahat dengan cukup dan menzolimi tubuh kita dengan begadang itu. Iya, bener banget, Dok Fit kan. Jadi kalau misalnya kita itu udah dari ritme tubuh yang dimana kita siang hari itu bekerja, malam hari itu waktunya tidur. Kenapa? Karena memang ada ritme siklus di badan kita, itu berpengaruh juga sama hormonal. Dimana kalau misalnya kita tidur cukup, itu akan berfungsi dengan sebaiknya gitu, lancar, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita kurang tidur, apalagi di malam hari ya, itu jadi agak berantakan, nantinya berubah sama hormonal lagi. Dan biasanya suka gini, Dok, saya tuh tidur banyak kok, sering tidur, tapi saya mah di siang hari gitu. Enggak, karena kita ngikutin ritme tubuh kita yang udah polanya tuh udah ada sendiri gitu. Jadi jangan dipapain. Dan tadi stres fisik juga berkaitan sama misalnya olahraga ya. Kita itu harus olahraga, jadi jangan sedentary, jadi jangan kaum rebahan pisan gitu ya. Karena kalau kita terlalu rebahan gitu ya, itu pun juga stres sebenarnya. Makanya kan kalau orang yang tidur terus gitu suka berminyak nggak sih gitu. Nah terus juga kan kalau jadi harus balance, ada olahraganya aktif tapi juga istirahat cukup. Karena kalau olahraganya juga berlebihan dan melebihi dari kemampuan badannya, itu juga sebenarnya ada stres dalam tubuhnya, dan lagi-lagi ngaruhnya ke hormonal gitu. Jadi harus balance ya. Jadi jangan terlalu rebahan, jangan terlalu diam, tapi juga jangan terlalu capek, jangan terlalu hektik gitu. Semuanya harus balance gitu. Baru si jalur minyak tadi juga lancar gitu. Benar. Terus berikutnya adalah diet. Diet sini bukan berarti program pengurusan berat badan ya. Iya. Diet di sini adalah sesuatu yang kita masukkan untuk dan akhirnya akan ke lambung gitu ya. Yaitu makanan, minuman. Nanti kita bahas lagi. Nah, dan lain-lain. Banyak banget kita jelasin lagi. Nah, yang berikutnya adalah si makanan.
Berikutnya Dokfit. Oke. Maaf. Oke. Jadi ini kita yang dihindarin dulu ya. Jadi tuh kalau di kedokteran atau di dunia medis itu tuh semua rekomendasinya itu ada kekuatan, ada range of recommendation. Jadi jadi nggak segampang itu mengutarakan sesuatu kepada pasien atau halayak ramai lah ya gitu. Jadi kalau misalnya di ilmiah itu di medis itu kita itu ada kekuatan rekomendasinya itu ada dari yang paling bawah tuh ya, ini buat tambahin informasi aja kali ya, itu adalah expert opinions ya. Jadi ada opini expert, orang yang berkompeten di dalamnya, dia berbicara berdasarkan kompetensinya. Jadi misalnya kayak Dokfit ngomong bahwa misalnya cuka apel bagus gitu ya, itu bisa didengar karena dia expert di bidangnya. Tapi nanti misalnya ada lagi penelitian tentang si cuka apel itu, tapi berdasarkan penelitian misalnya case series, case report, atau penelitian dari pasiennya secara objektif, itu kekuatannya akan lebih kuat dibandingkan yang Dokter Fitri bilang tadi gitu. Jadi itu ada kekuatannya. Dan nanti di atasnya lagi itu adalah misalnya penelitiannya itu menggunakan case control atau apapun itu yang mengandungkan seperti ada statistiknya, dan statistiknya ini biasanya sedikit. Biasanya masih banyak nih misalnya ya, itu kekuatan kepercayaannya tuh lebih tinggi lagi, dan makin ke atas itu bisa ke systemic review. Jadi dari yang banyak itu penelitiannya akan diteliti lagi dan diteliti lagi gitu. Jadi semakin banyak yang dinilai yang secara secara ilmiah, secara statistiknya itu semakin kuat, biasa makin dikit, itulah yang paling dipercaya dibandingkan expert opinion. Jadi tadi expert opinion, ingat lagi ya, itu expert gitu ya. Jadi kebayang gitu, bloggers opinion apakah itu expert gitu? Tentu saja enggak, kecuali kalau bloggers itu adalah Dokfit gitu. SPKK yang sebagai bloggers itu dia adalah expert di bidangnya dan beropini itu masih bisa didengarkan. Tapi kalau misalnya dia adalah bukan kompetensinya, dia tidak didengar gitu ya. Nah, ini masuknya yang berkaitan sama si diet yang dihindarin ini. Ya ampun Dok Unwati. Aku juga bilang, aduh ada Dokter Unwati. Dokter sehat-sehat ya. Iya Dok. Jadi malu nih Dok Unwati ada di sini. Jadi ya jadi sahabat-sahabat Putira, kebetulan di sini yang nonton ada guru saya, jadi saya harus agak hati-hati lagi. Jadi deg-degan. Ya, jadi ya ini untuk diet yang dihindarin ini rekomendasi ilmiahnya tuh tinggi ya. Jadi ini harus dipercaya. Jadi bukan cuma omong kosong nyaring bunyinya. Terbukti nyata dari scientific gitu ya. Yaitu walaupun banyak pro kontra, tapi rekomendasinya itu tinggi gitu. Ya, makanan itu kan banyak pro kontra ya. Nah, jadi ini yang pertama adalah makanan atau minuman yang berindeks glikemik atau low tinggi. Jadi suatu makanan itu nanti kan diproses, semakin dia bisa meningkatkan gula darah di dalam tubuhnya itu makin tinggi ya. Dan nanti semakin porsinya semakin banyak lagi gula yang makin tinggi, itu loadnya atau bebannya makin tinggi. Contohnya apa? Jadi makanan-makanan yang semakin terproses, refined food gitu. Jadi kayak junk food, mie instan, nugget, sosis, yang kayak gitu tuh, itu adalah satu refined food yang dihindarin karena indeks dan loadnya nantinya tinggi gitu. Makanan yang rendah indeks glikemiknya gini adalah makanan yang tinggi serat. Jadi kita ganti makanan belum Dokfit. Jadi yang tadi ini ya. Dan ini untuk indeks dan load ini kita bisa searching sendiri di internet ya. Itu udah banyak banget buah-buahan, makanan gitu. Pokoknya semakin enak emang biasanya semakin tinggi indeksnya. Udah gitu adalah dairy product ya. Produk susu sapi, yogurt, cheese, butter, mayonnaise itu ternyata secara saintifik ngaruh ya ke jar minyak ini, karena nanti dia berhubungan lagi sama namanya insulin growth factor dan sebagainya. Jadi ini diperhatikan ya. Terus bergula tinggi juga masih berhubungan juga sebenarnya masih sama indeks glikemik dan juga berhubungan sama kalori ya. Jadi ini saya pisahin aja biar mengerti bahwa misalnya makanan manis pun, minuman manis pun itu bergula tinggi, kalorinya tinggi. Jadi es kopi susu gitu ya, itu kan mengandung boba, belum lagi gulanya. Jadi itu udah bergula tinggi. Dairy product pula gitu ya, itu berarti makanan yang tidak baik ya, kayak gitu. Walaupun ya sebenarnya misalnya, tapi kita nggak usah nih jadi kayak no banget gitu. Jangan sampai
nol banget sih nggak usah gitu, karena kita tetap harus happy gitu ya, tapi jangan terlalu banyak gitu, karena kalau jerawat pun sebenarnya yang diperlukan adalah treatment olesnya yang paling penting gitu. Ini untuk ngebantu jerawatnya cepet beres. Kalau kita ngikutin diet ini, jerawatnya pun cepet beres gitu. Dan yang berikutnya, kalau yang kita ini dihindari nih, apa yang kita perbanyak? Yang perbanyak adalah ini ya, tinggi serat. Ini kita dapetinnya di buah-buahan, sayur-sayuran. Ya, kalau misalnya kita banyakin ini akan bagus nih kelenjarnya kita juga. Terus omega 3 zinc, ini tuh juga berhubungan juga sama anti-inflamasi atau anti peradangan ya. Jadi mesti, si jerawat ini pun ya, selain sumbatan dia juga suatu penyakit, ingat, suatu peradangan. Jadi untuk membereskannya dengan cepat juga dengan konsumsi yang penuh anti radang ya. Anti radang di sini bukan menggunakan obat steroid gitu ya, tapi semua yang bersifat meredamkan dengan cara bukan steroid, walaupun nanti ada sih tempat steroid ya, tapi bukan di utama gitu. Bukan ini ada pengobatan jerawat ya, Dok? Iya, benar. Terus omega 3 ini kita bisa dapetinnya misalnya di ikan-ikan gitu, di sarden, brokoli kayak gitu, banyak lah pokoknya bisa di searching. Ini juga hubungannya sama anti radang. Terus zinc ini juga sama, dan ini ngaruh banget nggak cuman ke kesehatan kulit tapi juga ke kesehatan rambut, kuku dan sebagainya. Jadi ini yang harus dibanyakin nih. Terus mengandung vitamin, terutama vitamin D, sebenarnya A, C juga pokoknya. Kalau vitamin D ya, ini kita ini udah pada heboh-hebohnya jam pandemi ini, untuk perlu dikasih tahu lagi. Pokoknya ini tinggal searching, lihat di Instagramnya pedoski.id, di situ udah ngejelasin gimana cara dapat vitamin D dari matahari. Makanan juga bisa kita konsumsi yang mengandung vitamin D, terus juga mengandung A, C, E gitu. Intinya adalah antioksidan, dan antioksidan ini nanti sifatnya juga jadi sifat anti radang. Tapi Dok, kalau misalnya menyangkut sama vitamin ya Dok, ada beberapa yang bilang atau mengalami sendiri kalau saya minum vitamin E, tapi kok jadi jerawatan ya Dok. Terus ada juga ini mungkin nyambung sama pertanyaan ANNSR, dia tadi nanya terus nih, kayaknya sangat excited gitu ya dengan pembahasan ini. Kalau konsumsi makanan pedas itu bikin timbul jerawat nggak? Pedas. Oke, pedas ini relatif ya. Pedasnya Dokfit sama Dokfin beda. Iya. Jadi beda. Pedas ini relatif. Jadi kalau untuk dibilang makan cabai itu boleh, karena nggak ada berkaitan sama sekali nih sama kelenjar minyak ya. Cuman tergantung nih, pedasnya pun juga relatif nih. Misalnya pedas dikit, dirasain ada pedasnya, ya udah fine. Tapi kalau misalnya pedas sampai keringetan gitu ya, sampai kayak heboh gitu, itu sebenarnya nggak secara langsung bikin jerawatan. Tapi dengan kita berkeringat dan segala macam, itu belum lagi kalau kita nempel debu segala macam, itu jadi nyumbet di situ gitu. Jadi hubungannya secara tidak langsung. Jadi kalau misalnya dilarang, seperti melarang tadi dari produk semuanya itu enggak, tapi secara tidak langsung dia bisa bikin, apalagi kalau jerawatnya lagi gede-gede ya, terus kita makan pedas yang level 10 gitu, nggak kuat, dia keringetan, udah sampai kayak gitu. Iya, makin apalagi megang lagi udah keringetan, mukanya merah, dipegang-pegang pula, itu jadilah makin lagi. Jadi itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya pedas dan saya mah level 10 santai-santai aja, jadi ya enggak aja. Sama mungkin kalau makan pedas itu bikin nafsu makan kali ya Dok, jadi meningkatkan konsumsi karbohidrat kita. Jadi emang kayak ya bukan dari pedasnya, tapi karena pedas itu kita bikin selera makan, jadi nasi mungkin jadi 2 piring yang harusnya 1 piring. Nah itu sebenarnya yang menyebabkan mungkin di sana jerawat itu kali ya. Iya, karena jadi nggak secara langsung. Secara tidak langsung benar, tapi Dokfit yang tadi sebutin Dokfit itu masuknya tadi ke gula tinggi itu ya. Iya, itu gula tinggi. Jadi kalori tinggi, gula tinggi itu masuk di hal yang sama. Jadi memang benar banget kita makannya harus terkontrol. Ini jadi harus kita sendiri. Jadi emang semuanya sebenarnya boleh ya Dok, tapi jangan berlebihan ya intinya. Jadi kayak misalnya kayak Fanny nih nanya rutin minum susu tuh kalau kulit berjerawat gimana, terus harus dikurangi nggak susunya gitu Dok. Tadi kan kita udah bahas ya sebenarnya daily product itu bisa bikin jerawat, tapi memang nggak selalu setelah kita minum daily product itu langsung muncul jerawat. Tapi kalau berlebihan ya Dok, kalau berlebihan apalagi yang full cream juga yang kayak gitu bisa.
Stimulus sebenarnya bisa, cuman nggak langsung, jadi kita sehari sekali minum susu langsung muncul jerawat gitu. Cuman ya kalau berlebihan itu bisa menimbulkan jerawat. Tapi pada orang-orang tertentu juga sedikit juga bisa bikin jerawat ya dok. Jadi emang personal banget, nggak semuanya sama gitu. Iya memang. Jadi ini tadi kata An itu ya. Jadi itu memang terutama untuk yang acne prone. Jadi makanan-makanan ini pada kulit yang acne prone akan lebih mudah lagi merangsang jerawat. Pada yang kulitnya mungkin biasa aja, normal, dapat berkah rezeki kulit normal gitu, itu sih anugerah. Itu sih nggak juga sebenarnya, nggak segitu signifikannya. Jadi penelitiannya memang lebih banyak pada orang yang jerawatan banget gitu ya. Ternyata lagi menghindari makanan-makanan tersebut itu mereda lebih cepat itu. Oke. Next ya lo, dok. Nah ini faktor lain-lain, dan sebenarnya ini faktor lain-lain ini juga yang penting karena sehari-hari banget nih ya dok Fit. Jadi yang pertama ini adalah faktor kebersihan ya. Jadi lagi-lagi inget ya, intinya itu adalah sumbatan ya. Jadi faktor kebersihan ini bukan berarti kita memasukkan binatang kuman ke dalam kulit kita, bukan ya. Tapi gini, cuci muka, mulai dari cuci muka mesti rutin 2 kali sehari ya dengan sabun ya. Kecuali kalau kita wudhu itu mau sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, tapi kalau pakai sabun 2 kali cukup, dan boleh nambah kalau misalnya kita habis olahraga terlalu keringetan, atau misalnya zaman pandemi gini kita keluar ke supermarket atau ke tempat mana gitu, pulang-pulang ke rumah masih siang mau cuci muka pakai sabun nggak masalah. Jadi kebersihan di sini adalah kalau kita berkeringat terus berminyak pula, terus nempel debu-debu, itu semuanya di atas permukaan kulit itu akan jadi suatu layer gitu. Jadi yang menyumbat kelenjar minyak ini untuk keluar. Jadi dibersihkan itu ya biar si kelenjar minyak ini minyaknya cepat keluar, biar lancar gitu. Nggak tertutup ya dok. Iya, foto kebersihan tuh di situ. Terus apalagi kalau yang bermake up ya, make up ini apalagi kalau yang tebel berlapis-lapis tuh foundationnya, itu jangan lupa bener-bener mesti lepas ya, nggak ada lagi di kulitnya. Jadi mesti double cleansing atau bahkan triple segala macam, pokoknya harus hilang gitu sesuai dengan ketebalan make upnya. Karena kalau masih ada di atas kulit nutupin, itu memperberat beban untuk si minyak untuk keluar dari pori-porinya gitu. Jadi harus bersih. Terus termasuk megang-megang. Jadi megang-megang itu kenapa nggak boleh? Karena kalau kita punya jerawat lebih baik tuh untouch gitu, nggak nyentuh apapun di kulit kita. Karena kalau kita nyentuh ataupun megang-megang, itu tuh bisa merangsang proses iritasi lagi, peradangan lagi yang memperberat jerawat itu. Jadi gitu. Jadi bukan berarti kulit jangan kita kotor, kita megang-megang jerawat jadi jadi jerawatan, nggak seperti itu. Tapi kita proses ini adalah proses iritatif kalau kita megang-megang muka kita, nempelin kotoran yang bikin nyumbat gitu. Cuman yang megang tadi itu ya bisa aja jadi infeksi beneran sih, bisa ya, infeksi folikulitis atau furunkel atau bisul-bisul gitu, tapi bukan jerawat secara langsung gitu. Dan itu bisa menyerupai ya dok, gambarannya tuh bisa menyerupai jerawat, apalagi kalau misalnya di muka. Nah mungkin tadi nyambung sama faktor kebersihan dok, ini ada yang nanya Alugina, dok abis olahraga kepanasan boleh langsung cuci muka nggak? Karena kan menyangkut kebersihan ya, jadi olahraga pasti banyak debu dan segala macam. Tapi kalau lagi panas-panas banget nih, keluar keringat banget, terus langsung cuci muka, ada efeknya nggak dok? Ya ada. Ya jadi ada Alugina. Jadi benar nih, ini pertanyaan penting banget, dan ini masih berhubungan sama gaya hidup ya, faktor lain-lain yang bikin jerawat. Jadi apakah boleh langsung cuci muka? As soon as possible bahkan gitu. Iya benar. Jadi secepatnya. Jadi jangan lele dulu gitu kan, misalnya nongkrong dulu segala macam. Ingat lagi kita berkeringat gitu ya. Terus nempel, kalau apalagi kalau outdoor ya, nempel debu, kotoran segala macam, nyumbet gitu. Nyumbet si minyak dan keringnya tuh keluar. Jadi itu malah bikin gampang jerawatan, apalagi kalau acne prone itu di muka. Jadi nggak perlu misalnya nggak nemu sabun atau gimana ya, cuci pakai air polos misalnya, ambil aqua atau gimana gitu untuk bersihin mukanya saat itu juga. Makanya juga orang yang nge-gym atau apa yang olahraga gitu suka gampang jerawatan di punggung atau di dadanya ya, karena itu dia lagi berkeringat, debuan segala macam, terus nempel lagi bajunya, biasanya ketat ya kalau olahraga gitu, jadi makinlah kesumbat. Jadi intinya apa tadi, dari tadi sumbatan ya kalau jerawat ya. Jadi mekanik gitu ya, fisikal yang terus-terusan itu kayak zaman sekarang kan masker ya,
Maskernya kan kalau sekarang kan nggak boleh dihindarin ya, itu harus pakai ya, nggak boleh enggak. Apa namanya, kita berminyak berkeringat kita pakai masker itu tuh sebenarnya nempel kan jadinya, mekanik gitu, nyumbat mekanik, apalagi lagi kayak gitu kan panas gitu. Jadi makin gampang berkeringat, gampang berminyak ketika ditutup kayak gitu. Jadi jerawat lebih mudah segar muncul-muncul ketika jam makan terus ya dok. Ya karena memang banyak sekarang keluhannya nggak bisa ngindarin masker tapi jadi jerawatan. Nah itu karena mekanik tadi ya dok, gesekan, kemudian hawa panas yang menutup gitu ya, jadi menyumbat pori-pori juga. Nah makanya bisa bikin jerawat. Solusinya paling kita harus sering-sering buka dulu ya dok, dengan memperhatikan kebersihan dulu ya. Kita jangan sampai pada saat kita buka tuh kita megang depannya, karena kan itu sebenarnya penuh kuman. Kalau bisa itu kita bisa buka setiap 2 jam sekali, 3 jam sekali, atau 4 jam sekali gitu ya. Kalau nggak bisa banget selalu buka, minimal 4 jam sekali kita buka dulu sampai kulit kita bernafas, baru kita pakai lagi gitu ya. Nah ini mungkin tadi sebenarnya lebih baik di rumah aja nggak sih, biar nggak usah pakai masker. Iya. Yang nggak ada kerjaan, yang WFH sebaiknya di rumah aja ya. Jadi nggak pakai masker, di rumah tetap aman gitu. Ini mungkin kita nyambung sama pertanyaan-pertanyaan aja kali ya dok. Sambil karena membahas tadi faktor kebersihan dari ANNSR lagi yang selalu excited untuk bertanya nih. Nah dok, kalau double cleanser buat orang yang lagi berjerawat itu wajib nggak sih? Tadi kan kita ngebahas tentang cuci muka ya dok ya. Kalau yang double cleanser untuk yang terutama berjerawat itu wajib atau sesuaikan aja dok? Jadi double cleansing itu kan maksudnya kalau kita ya nggak yakin kulit kita nggak bersih gitu kan. Nah sedangkan kalau kita lagi jerawatan itu paling disarankan tidak pakai make up, nggak pakai apapun gitu. Walaupun boleh mah boleh ya, cuman ya gini, kita pengen nggak sih jerawat kita cepet beres gitu. Kalau kita pengen jerawat kita cepet beres, kita ringankan seringan-ringan mungkin beban dari pori-pori kita ya. Jangan ada sumbatan di atasnya gitu loh. Jadi apa namanya, jangan pakai makeup dulu gitu. Jadi cukup dari krimnya aja. Karena kalau kita pakai makeup, kita lagi jerawatan pula gitu ya, itu beban dia untuk ngeberesin masalahnya itu berat gitu. Udah dilan aja nggak sih gitu kan. Jadi gitu, jadi nggak usah double cleansing kalau kita nggak pakai make up. Jadi cukup lah ya, cukup dari sabun aja, satu aja single cukup. Tapi kalau misalnya ngerasa saya pakai sunscreennya saya ini terlalu nempel banget nih kulit kita, belum hilang, ya double cleansing boleh, nanti disesuaikan lagi sama yang cocoknya. Kalau ya baiknya waterproof. Dicocokin lagi sama jenis kulit ya dok, karena ada beberapa juga yang harus diingat bahwa kalau kita keseringan cuci muka itu juga bisa bikin jerawat ya dok, karena faktor gesekan. Apalagi kayak pasien-pasien akne tuh kadang sugesti kalau misalnya dia pakai scrub, cuci muka pakai scrub itu bakal ngebersihin banget kulitnya sehingga jerawat nggak akan muncul. Malah di situ bahayanya karena scrub itu gesekan tadi ya, makin kita gesek-gesek terus, kita sering cuci muka, malah itu akan membuat jerawat. Jadi secukupnya aja. Tadi sesuai sama dokter Vina bilang, Dok Vin bilang kalau 2 kali itu cukup, tapi perlu double cleanser atau bisa sampai triple kalau kita pakai make up gitu ya kan dok? Dan sarankan sebenarnya nggak pakai make up ya. Iya gitu. Benar. Apa namanya, dan scrub apa, jadi kita cuci muka pun pilih sabunnya yang baiknya gentle cleanser. Maksudnya itu adalah gak terlalu banyak. Jadi kita jangan berharap kita tuh cuci muka itu keset gitu, karena kita kan cuci muka bukan cuci piring gitu ya. Kalau cuci piring kan langsung gitu kan gitu ya, berarti itu kan minyak hilang. Kalau cuci piring ada sabunnya lagi dok. Iya ada sabunnya. Nah apa namanya, nah kalau kita bersihin muka kita dengan sabun, kita jangan berharap kalau kita keset, karena biasanya tuh orang akan pede kalau mukanya keset gitu, jadi kayak bersih gitu. Padahal sebenarnya tuh itu menghilangkan minyak yang ada di kulitnya. Jadi kita nggak pengen minyak yang normal pun hilang, jadi tetap ada gitu, stay di situ. Cuman yang kotor-kotorannya dan minyak yang berlebihnya hilang. Jadi kita nggak membersih. Nah bahkan cuci mukanya pun jangan terlalu dikucek-kucek, apalagi kalau lagi jerawatan, karena kita baiknya tadi itu kan untouched gitu mukanya tuh, kalau bisa nggak ada iritatif sama sekali dari sentuhan kita. Jadi kalau lagi jerawatan banget, bahkan cuci mukanya agak lembut-lembut dan bentar gitu. Kalau mukanya bersih sih fine gitu ya, untuk pijat gitu segala macam sih fine. Tapi lagi jerawatan
minimalisir sentuhan gitu, apalagi scrubs ya, baiknya sih enggak ya, walaupun nanti microbits ya, scrub tentu yang kecil-kecil gitu ya, itu masih bisa, tapi baiknya sih itu hanya untuk yang bentuk komedo ya, bukan untuk yang radang-radang gitu. Makin jadi deh tuh. Next nih dok. Dok, nggak terasa nih waktunya 10 menit lagi loh dok. Oke. Iya ya. Nah ini mungkin ini biasanya pada takut nih, gimana sih, jadi buat jerawatan tuh jadi gimana, apa harus ke dokter? Soalnya saya tuh ribet gitu kalau ke dokter tuh, banyak krimnya, terus bahkan takut gitu karena nanti suka jadi kacang rebus, melupas, dan bahkan ketergantungan ya. Ini biasanya orang-orang pikirkan harus ke dokter atau enggak. Jadi sebenarnya tergantung. Kalau misalnya kita derajatnya ringan ya, cuman beruntus komedo aja, itu enggak enggak ke dokter nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kita masih belum pengen ke dokter, belum percaya, atau nggak usah lah gitu karena masih ringan, nggak apa-apa, kita beli di drugstore, di Indomaret bahkan bisa ada kan ya, akne. Tapi kalau udah makin berat, apalagi kalau ringan tapi sebulan gitu ya nggak membaik-baik ya, 3 bulan sih bisa nungguin. Tapi sebenarnya ngapain nunggu 3 bulan, nanti keburu bopeng gitu kan, malah keburu makin meradang. Jadi lebih cepat lebih baik gitu. Dan nggak usah takut ke dokter ya, karena dokter itu sudah dapat ilmunya itu dari tadi itu yang rekomendasi yang kuat tadi itu, yang penelitian jangka panjang gitu. Jadi yang kita berikan itu adalah sesuatu yang aman ya, aman dan efektif. Jadi misalnya ada yang misalnya saya bilang ke Dokfit si cuka apel ini bagus loh, dikasih ke mama saya gitu ya, untuk membersihkan jerawat gitu ya. Nah, tapi apakah cuka apel itu dimasukkan ke rekomendasi medis? Itu enggak gitu. Karena kalau misalnya dia memang sebagus itu cuka apel, itu masuk ke rekomendasi kita ya, yang berarti kita kasih ke pasien gitu, ibu jerawatan, tenang ada cuka apel gitu. Tapi kan ternyata enggak, karena emang enggak bagus gitu. Walaupun dia pada beberapa orang menghilangkan jerawatnya, tapi ternyata di cara penelitian jangka panjang dan dengan populasi sampel orang yang banyak, itu enggak optimal, enggak efektif, dan enggak efisien gitu, bahkan berbahaya gitu. Berbahaya dok. Jadi nggak usah takut ke dokter gitu. Kenapa mesti takut ke dokter gitu? Kita bukan orang jahat ya gitu kan. Iya, maksudnya dokter pun justru akan lebih, mungkin beberapa itu takut ke dokter karena biayanya besar atau segala macam. Cuman sebenarnya ya kan dok, kalau misalnya gejala jerawat itu masih sedikit, itu kita hanya memberikan treatment yang sedikit dan simple itu sekali. Tidak akan mahal dan simple. Tapi kalau kita diemin sampai parah banget, ya otomatis akan banyak biaya yang keluar karena kita akan perlu banyak obat yang kita kasih. Terus hati-hati juga cuka apel ya dok, kayak kebayangnya cuka apel tuh adalah sesuatu yang untuk kita masak, untuk kita makan gitu, jadi untuk campuran makanan, kebayangkan asemnya, dan itu ditemplokin ke muka kita. Mungkin kalau yang sayang mukanya itu nggak akan nangis, kalau saya sayang sama muka saya, jadi apalagi tahu kalau muka kita itu sensitif, kita templokin cuka apel yang buat masak, itu kayaknya gimana rasanya ya kalau misalnya ditemplokin gitu. Pasti pedih. Iya, luka bakar langsung. Mungkin yang bagus itu adalah kulit yang normal dan agak-agak tebal ya, kulitnya agak badak gitu. Jadi it's okay gitu. Tapi hati-hati yang sensitif. Ya udah deh gitu kan, bukan beneran bagus gitu. Karena dia bukan efektif dan efisien gitu. Jadi nggak usah dicobain, nggak usah mikirin kayak gitu. Terus banyak atau ribet kalau untuk jerawat, karena tadi dia meliputi 4 proses. Untuk beberesannya pun juga harus bisa men-tackle si 4 permasalahan itu gitu. Jadi kalau misalnya pengennya sesimpel-simpelnya itu didiskusinya sama dokternya, apakah mungkin atau enggak untuk super simpelin gitu. Dan itu biasanya juga tergantung derajatnya nih. Kalau misalnya derajatnya ringan tuh masih bisa super simpel, tapi kalau udah nggak derajat ringan, itu biasanya tuh nggak bisa dicampur-campur obatnya. Jadi kamu nggak akan efektif gitu nanti untuk beresin masalah jerawatnya, nanti malah berkepanjangan gitu. Terus takut nih ketergantungan atau enggak. Ketergantungan itu tergantung pribadi yang melihatnya ya, ketergantungan atau enggak. Jadi ketergantungan ini konotasinya tuh selalu negatif gitu ya, padahal tergantung nih. Kalau misalnya ketergantungan ini, kalau kita ngerawat diri kita kayak tadi si jalanan macet tadi itu, terus diurusin gitu ya, tergantung nih. Kalau nggak ada yang ngurusin lagi, nggak ada polisinya lagi, apakah si jalanan itu akan baik lagi, apakah si pengemudi itu tetap
normal gitu, jalannya apakah macet lagi gitu. Kalau misalnya balik lagi ke awalnya itu nggak bagus kulitnya, ya akan jadi jerawatan lagi, dan itu selalu kesannya jadi kayak ketergantungan gitu. Padahal kan ya kita merawat diri kita gitu, bukan sesuatu yang aneh. Kayak nge-gym gitu kan, kita pengen jadi otot nge-gym gitu, apakah setelah kita berhenti nge-gym otot kita akan terus ada gitu kan? Enggak. Jadi apakah gym itu ketergantungan gitu kan? Ya kayak gitu aja mungkin gitu. Nah terus berikutnya, nah ini ya, jadi untuk jerawat itu harus bisa ngeberesin 4 permasalahan yang ada di jerawat. Jadi kalau enggak tuh nggak efektif. Kalau nggak efektif nanti terus-terusan nih jerawatnya berlangsung, dan itu malah jadi bekas tadi itu kan. Nah ini sesuai dengan derajat jerawatnya, jadi beda-beda. Biasanya sih kalau udah banyak yang meradang atau jumlah jerawatnya banyak, kita udah mulai kasih obat minum gitu. Terus berikutnya, terus gimana untuk biar nggak jerawatan, kita harus hindari faktor-faktor pencetus yang tadi, yang banyak tadi. Terus kita harus selalu gaya hidup sehat, dan ini intinya ya, melakukan perawatan atau pemeliharaan sesuai anjuran. Jadi jangan langsung lepas gitu. Bukan berarti jadi sesuatu yang mengerikan ya ketika kita berlanjut gitu. Itu kita merawat diri gitu, dan biasanya pas lagi kita ngasih terapi pemeliharaan itu bahkan bagus untuk kesehatan kulit kita ya, Dok Fit. Gitu. Iya, bahkan biasanya pada pemeliharaan terapi permanen itu bisa kita gunakan seumur hidup, jadi nggak usah ketakutan, karena memang terapi pemeliharaan ini penting banget untuk menjaga kulit kita nggak gampang jerawatan, dan kalaupun jerawatan itu cepat selesai gitu. Nah, karena pasien tuh udah takut duluan ya, Dok, karena nanti pasti biayanya lebih mahal lagi, kita terus ke dokter, terus nanti kalau lepas terus bakal kambuh lagi. Nah sebenarnya kan kita prosesnya tuh merawat, jadi kalau misalnya kondisi suatu pasien tuh udah tinggal bopengnya aja, kan kita nggak perlu kasih treatment buat jerawatnya, tapi untuk memperbaiki kulitnya gitu. Jadi nggak semengerikan dan nggak semahal itu sebenarnya, karena kita sesuaikan banget. Dan apalagi kalau misalnya, Dok saya mahasiswa nih, Dok saya masih sekolah nih, bisa disesuaikan nggak? Itu bisa banget, karena kita mengobati pasien itu benar-benar sesuai keluhan dan sesuai kemampuan, karena kita akan pilih yang terbaik buat pasien itu kan. Jadi nggak mungkin kita karena kita dokter, jadi masa kita mau pasien kita jelek gitu ya kan, nggak mungkin. Jadi pasti kita kasih yang terbaik dan sesuai kemampuan, jangan sampai pasien nggak bisa ngelanjutin nih padahal udah bagus gitu kan. Dan nggak mungkin, dan satu lagi, kenapa jadi malah flare ya, maksudnya malah muncul lagi jerawat ya, anggapannya kayak tadi, kayak olahraga aja. Kalau misalnya nggak kita rawat kulit kita, ya pasti kulit matinya banyak, udah komedonya banyak di mana-mana, ya udah pasti bakal jadi jerawat lagi. Jadi jangan salahin krim dokter sebenarnya gitu ya. Dan bahkan tuh sebenarnya kalau ada pasien-pasien yang datang, dia udah membawa krim-krim yang dia punya, sebenarnya tuh krim-krim yang dia punya tuh mahal banget gitu, dan dengan kegunaan yang B aja gitu. Jadi dia dengan bangga hati, Dok saya udah pakai ini gitu, dan saya nggak mau ubah, saya mau pakai ini aja. Apalagi kita lihat, ya ampun isinya kayak gitu, kenapa mesti dibanggain gitu. Nah kenapa krim itu ada fleksibel banget, ada yang murah ada yang mahal, kita intinya adalah kandungannya. Cuman yang murah itu nanti ada namanya vehiculum dan segala macam formulasi yang diberikan sama yang menghasilkan, memproduksi produk tersebut. Jadi kalau mau yang murah ada, mau yang mahal ada gitu. Ada uang ada barang, tapi belum tentu yang mahal sekali itu bagus ya. Jadi ini adalah kandungannya. Dan ini tipsnya adalah ya, jangan lupa berdoa ya, kitanya berobat ITR yang benar, terus positive thinking ya, karena jangan jadi pas lagi ada breakout, purging, terus jadi kayak suzon nih, dokter ngasih obat apa sih jadi kayak gini gitu. Positive thinking, dan itu dia ada gunanya kontrol. Jadi ketika ada masalah, kita bisa, respon di kulit kamu jadi begini gitu. Karena yang kita kasih adalah rekomendasi internasional yang udah terstandarisasi, bukan bikinan kita ya, Dok. Abal-abal. Standar kita, ilmu kita di sini sama ilmu SPKK di luar pun sama. Jadi nggak usah ketakutan gitu. Terus sabar dan selalu semangat. Bener. Terima kasih, Dokin. Nah, sekarang mungkin waktu kita tinggal 3 menit lagi, Dok. Mungkin 2 menit aja ya, Dok. Oke.
Udah beberapa mungkin ditanya dan saya udah catat nih siapa aja yang excited nanya dan mungkin mendapatkan beberapa bingkisan dari kita gitu. Jadi tadi sebenarnya udah banyak banget tentang makanan, tentang pori-pori. Mungkin nah sekarang berkaitan sama jerawat sendiri. Kalau misalnya tadi ada beberapa yang nanya, Dok, kalau misalnya untuk bekas jerawat gimana cara ngilanginnya? Mungkin bisa dipaparin sedikit aja, Dok. Tipsnya itu atau panjang apa ya sih? kalau si bekas apa namanya jadi beresin dulu jerawatnya baru kita bisa beresin bekasnya, dan bahkan seiring dengan kita ngeberesin jerawatnya itu udah ngebantu untuk memperbaiki kualitas kulit, sehingga nanti ketika kita mau beresin kulitnya ya, karena kan kalau beresin bekas itu biasanya butuh tindakan, itu kulitnya tuh udah siap karena udah sehat, udah kuat gitu. Jadi kayak orang turnamen ya, mau atlet gitu, dia harus latihan dulu sehingga ketika dia olahraga tuh perlombaannya tuh kuat gitu, karena dia udah sehat dulu badannya, semuanya udah siap, udah prepare. Jadi ketika di turnamen yang terus menerus pun dia tahan banting. Jadi kayak gitu. Jadi ikutin alurnya. Jadi beresin dulu jerawatnya. Selama lagi proses perbaikan jerawat pun juga udah dikasih treatment yang udah mempersiapkan kulitnya untuk sehat dan tahan banting nantinya. Nggak mau diberesin bekasnya pun nggak masalah sama sekali, karena dia memang nggak akan bikin meninggal gitu, jadi tenang aja. Cuma bikin nggak pede. Nah, bikin nggak pedenya itu ya bisa kita beresin asal ya itu terus menerus semangat gitu. Gitu. Terima kasih, Dok. Udah beres nih kayaknya, Dok. Iya, udah agak-agak cemas nih soalnya timernya udah kayak berapa detik lagi gitu ya. Jadi makasih semuanya yang udah dengerin kita ngobrol kulit bareng Dok Vin dan Dok Fit. Nah, ini edisi 1 kita tentang jerawat. Mungkin karena banyak yang nanya tentang bekas jerawat, mungkin kita ada nanti edisi yang akan membahas tentang bekas jerawat kali ya, Dok. Karena nanti minggu depan saya akan bahas tentang melasma atau flek. Nah, mungkin di sana yang punya keluhan flek atau melasma itu bisa tanya-tanya nanti. Nah, sebelum berakhir nanti ada beberapa nanti kita mention yang untuk mendapatkan bingkisan dari kita, bingkisan kecil, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, tadi pesannya jangan lupa selalu berdoa, positive thinking, sabar dan semangat. Jadi kalau misalnya yang ada jerawat, jangan depresi karena itu bisa diobatin secepat mungkin dan akan lebih bagus. Terima kasih, Dok Vin. Assalamualaikum semuanya.